hormati Bapak Ibu Guru SDN Pondok 3. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, sebagai abdi negara dengan baik. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan semoga kita sebagai umat dari beliau akan senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang masih dalam suasana bulan Syawal. Atas nama pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian hari ini saya datang ke sekolah ini berkaitan dengan tugas saya sebagai penerbit, sekaligus berkaitan dengan tugas dari kepala sekolah sebagai pegawai, karena kepala sekolah ini punya dua tugas. Yang pertama sebagai tim penilai yang akan menilai Bapak Ibu pada kegiatan observasi di LHK. Di samping itu beliau juga sebagai pegawai yang juga dinilai. Ini berkaitan nanti dengan penetapan angka kredit atau bank. Nah, sekarang adalah jadwal yang telah ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan rencana kinerja, yaitu tanggal 16 April tahun 2025 pukul 9. Dan kebetulan indikator observasi yang beliau pilih yaitu presentasi visi misi sekolah. Tadi malam kami sudah membuat indikator penilaian dan sebagainya dan sudah kirim kepada beliau. Insya Allah beliau sudah memahami hal-hal apa yang harus disampaikan dan apa saja yang perlu dihindari dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, pada kegiatan kinerja ini ada beberapa dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh sekolah. Ini saya kira sudah biasa ya, karena di tahun-tahun kemarin juga dokumen ini diperlukan dan harus di-upload pada kegiatan kinerja ini. Di antaranya yang pertama adalah ada dokumen KOSP atau KSP. Mudah-mudahan sudah punya ya. Yang terbaru, jadi KSP yang terbaru untuk tahun pelajaran 2025-2026 mulai sekarang sudah mulai direncanakan. Karena sebelum tahun ajaran baru, insya KSP ini akan diminta oleh Dinas Pendidikan. Saya mendengar itu sekilas dari Bapak Kabid, bagi sekolah yang belum mengumpulkan KSP nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah ini ya. Katanya tidak akan ditandatangani dan mungkin akan berakibat pada pencairan dan sebagainya. Oleh karena itu, mumpung masih banyak waktu, mulai sekarang KSP yang tahun ajaran 2025-2026 mohon mulai disusun ulangnya. Kemudian yang kedua ada dokumen perencanaan satuan pendidikan atau yang dikenal dengan EKS. Dan berikutnya ada dokumen laporan mungkin dari yang sudah terlaksana ya, dari rencana sekolah yang sudah terlaksana laporannya. Ya. Kemudian ada hasil penilaian praktik kinerja guru. Ini untuk tahun 2024, karena di praktik kinerja guru itu kan sudah punya nilai, ada yang
nilainya baik, sangat baik, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi yang ada. Saya kira sudah punya semua. Kemudian ada rekomendasi mendukung pengembangan kompetensi guru. Jadi guru di samping belajar juga guru itu harus belajar, karena ilmu pengetahuan itu sangat berkembang, dinamis perkembangannya. Jadi dari bentuk dokumen tentang pengembangan kompetensi guru itu berupa sertifikat mengikuti kegiatan workshop, seminar, pelatihan dan sebagainya. Jadi bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat ini, nanti sertifikatnya juga dikumpulkan bisa berbentuk dalam fotokopi misalkan, atau di print langsung, karena sekarang sertifikat itu kan bukan tetapi bentuk file yang bisa di print, nanti di print semua guru yang sudah mempunyai sertifikat. Kemudian juga ada rangkuman kehadiran guru. Selama ini seperti tahun-tahun yang kemarin, rangkuman kehadiran guru ini dari Januari sampai Desember nanti. Dan yang terakhir ada surat penugasan. Surat penugasan ini atau SK tugas mengajar dari guru-guru. Ini yang perlu disepakati. Jadi yang harus disiapkan lebih awal yaitu tentang KSP. KSP. Nah ini nanti di kinerja ini kan ada tahapannya. Sekarang tahap perencanaan atau observasi, kemudian berikutnya itu kan ada tahap tindak lanjut. Maka pada tahap tindak lanjut ini kepala sekolah itu minimal harus sudah ada 3 bukti, 3 dokumen dari yang 8 ini, seperti KSP-nya yang sudah ada, atau RKAS dan laporan satuan pendidikan atau hasil penilaian kerja guru, yang penting minimal ada 3. Nah, untuk kelengkapannya nanti itu sekitar bulan Oktober mungkin sebelum penilaian dokumen ini harus lengkap semuanya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, sekarang ini adalah waktunya dari Bapak Kepala Sekolah di observasi. Ya, ini sekira sudah siap ya. Kalau untuk guru-guru Pak, sudah observasi pembelajaran. Sudah ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kata guru bahwa kepala sekolah juga diobservasi. Jadi kalau nanti guru diobservasi berkaitan dengan pembelajaran di LHK itu, mudah-mudahan juga siap. Mungkin ini Bapak sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Ngadur, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pamar 3. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita berada di dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, marilah kita aturkan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dalam beliau kita berada di alam yang Islam ini. Terima kasih Bapak Pengawas karena barusan telah memberikan beberapa hal yang harus kami siapkan di sekolah ini, dan mudah-mudahan di sekolah SDN Pamar 3 ini bisa mengatasi semua yang diperlukan oleh tagihan-tagihan tersebut. Nah, pada hari ini saya selaku kepala sekolah akan mempresentasikan tentang visi
misi sekolah SD Komar 3 karena kemarin saya sudah memilih visi dan misi ini sebagai alat observasi. Nah, maksud dan tujuan observasi kali ini adalah yang pertama dalam rangka pelaksanaan observasi pengelola kinerja kepala sekolah oleh atasan. Kebetulan sekarang saya sudah menjadwalkan diri untuk diobservasi oleh Bapak Pengawas. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah maksud dan tujuan saya mempresentasikan observasi yang sekarang. Dalam visi misi yang saya pelajari, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Di sini kira-kiranya ada gambar gunung. Nah, menurut Bapak Ibu, di atas adalah puncak, sedangkan yang di bawah adalah jalan menuju puncak. Nah, yang disebut visi kira-kira yang mana? Apa yang di atas, apa yang di jalanan ini? Jadi visi itu adalah yang paling atas, sedangkan misi adalah perjalanan kita menuju ke atas. Jadi baik, kita lanjut. Apa itu visi? Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai sehingga visi menjadi arah dan tujuan di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita berada di sekolah, kita harus mempunyai visi. Visinya itu adalah dalam jangka waktu yang panjang, di mana di dalam visi tersebut para wali murid menyekolahkan anaknya di sekolah ini itu mungkin karena visi yang dikeluarkan oleh sekolah ini itu baik. Nah, apa visi? Visi itu adalah cita-cita. Cita-cita ketika anak-anak sudah masuk ke sekolah ini itu mau diapakan? Mau jadi apa? Nah, itu yang dimaksud dengan visi. Jadi program yang panjang untuk membuat peserta didik atau siswa itu kedepannya cita-citanya mau jadi apa, seperti itu. Nah, dan misi merupakan langkah-langkah strategis praktis akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi strategi yang ada di sekolah, misalkan kalau cita-citanya nanti anak itu setelah keluar dari SD Komar 3 menjadi orang yang beriman atau yang berprestasi, maka perjalanan yang untuk menjadi berprestasi itu sekolah harus mempunyai strategi. Di sini itu seperti yang Bapak Ibu lihat, disinilah perjalanan misi atau strategi yang akan mencapai puncak dari perjalanan tersebut. Jadi di sini misalkan di sini kelas 1 strateginya apa untuk mencapai target visi tersebut. Kelas 1 misalkan diadakan membaca, menulis, berhitung. Itu dengan cara apa strateginya? Mungkin dengan cara media, mungkin dengan cara yang bernuansakan itu hal-hal yang positif. Nah, jadi misi merupakan adalah strategi agar nantinya siswa-siswi tersebut mencapai sebuah visi. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Jadi visi adalah harapannya nanti ketika peserta didik tersebut keluar dari sekolah SDN Komar 3. Jadi untuk mencapai visi harus ada misi. Seperti halnya dalam pertempuran itu kan
kita mempunyai visi untuk pertempuran tersebut untuk apa? Untuk menang. Jadi untuk menang membutuhkan strategi. Entah itu nanti perannya di waktu lawan kebetulan tidur, atau perangnya nanti di tengah malam, atau menggunakan senjata apa. Jadi itu merupakan misi untuk mencapai visi, yaitu kemenangan. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah pengertian dari visi dan misi Bapak Ibu ketahui, sekarang saya mempunyai pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa visi itu adalah tujuan. Kalau saya mengartikan adalah tujuan yang akan kita capai. Misi itu adalah cara atau kendaraan untuk mencapai tujuan. Dikaitkan dengan pertanyaan, apabila tidak mempunyai tujuan, sama dengan halnya kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Akhirnya ya ngalangkur ngalor ngidul jalur Madura, jalur Jawa. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Terima kasih. Jadi kalau di sekolah kita itu tidak mempunyai visi, benar seperti yang disampaikan Bapak Ibu, maka kita akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika murid masuk di sekolah SD Pamor 3 dan sekolah kita tidak mempunyai visi, itu yang nanti yang membuat murid-murid kita menjadi tidak ada jalan arah, tak mempunyai cita-cita, ya kan? Jadi itu adalah visi dan misi. Kalau sekolah kita tidak mempunyai visi dan misi. Mungkin ada yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan sedikit menjawab apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Tentunya visi dan misi ini sangat penting untuk peningkatan mutu dari sebuah sekolah, di mana dengan visi dan misi ini kita akan melakukan apa yang akan menjadikan sekolah itu semakin meningkat dalam segi pembelajaran. Dan dari visi dan misi itu juga kita akan memasukkan ke dalam anggaran dan bisa merealisasikan dari anggaran itu sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah itu tercapai dan mampu mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dari sekolah itu. Mungkin itu sedikit jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Manis. Kalau kan Bapak Manis. Jadi Bapak Manis menyampaikan seperti itu baik, karena kebetulan Bapak Manis adalah bendahara. Jadi visi dan misi ada kaitannya dengan anggaran.
Karena dimana ketika kita sudah mempunyai visi dan misi di sekolah itu memang membutuhkan media. Karena media yang seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan di waktu peperangan itu adalah senjata. Nah, senjata itu adalah merupakan anggaran yang harus kita punya. Kalau di sekolah itu adalah misalkan kebetulan di sini sudah ada proyektor, jadi media-media sudah ada. Jadi mungkin nanti ada media-media lain yang menjadikan penunjang untuk keberhasilan dari sebuah visi dan misi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pentingnya visi dan misi sekolah yang pertama adalah mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi ini adalah mengarahkan. Jadi wali murid dapat diarahkan agar putra-putrinya itu ketika di sekolah ini dapat mempunyai cita-cita yang diharapkan. Itu adalah yang mengarahkan. Untuk meningkatkan dengan visi-misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Jadi di sini adalah dengan adanya meningkatkan, maka warga dapat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini karena di sekolah ini sudah ada peningkatan sehingga memberdayakan putra-putrinya untuk disekolahkan di sekolah ini. Komponen visi misi sekolah yang pertama adalah tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini komponen visi misi sekolah yang strategis adalah tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang panjang, cita-cita yang panjang. Karena dari kelas 1 ke kelas 6 itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan yang kedua adalah nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur. Jadi di lingkungan SDN Pamaron ini adalah mempunyai nilai-nilai luhur. Nah, di situ kita dapat mencantumkan visi misi sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di sekolah ini. Yang ketiga adalah keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah lembaga lainnya. Karena di sini adalah dikatakan unik karena di sekitar adalah banyak pondok pesantren. Jadi kita kaitkan dengan visi misi kita. Di murid-murid di sini banyak yang alumni atau yang dari TK-nya dari pondok pesantren, itu di sekolah di SD Pamaron 3, sehingga untuk visi misi kita kaitkan dengan keunikan yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Yang berikutnya adalah landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Kita lanjut. Untuk proses penyusunan visi misi sekolah, yang pertama analisis. Jadi identik kebutuhan, kondisi dan tantangan. Identifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan di sekolah ini bagaimana dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah ini, serta tantangannya apa artinya. Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Jadi cita-cita ke depan bagaimana nantinya untuk SDN Pamaron 3 ini, menjadikan anak-anak itu bagaimana nantinya, lulusan yang bagaimana nantinya. Jadi mempunyai cita-cita yang panjang. Yang ketiga, menyusun langkah strategi. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun visi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Menyusun langkah strategis ini, misalkan di sekolah itu di dalam menyusun visi misi harus mempunyai langkah-langkah yang strategis,
Misalkan di sekolah kita, kalau di sekolah lain itu masih belum ada media-media yang belum ada, berarti di sini harus ada media yang lebih menarik dari sekolah lain. Itu adalah merupakan strategi. Kalau di sekolah lain masih belum ada, misalkan ada proyektor, berarti di sekolah kita harus ada proyektor. Itu adalah merupakan strategi agar visi kita tercapai. Nah, di sini visi misi SDN Nomor 3 dapat diambil sebagai visi terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berwawasan global dengan berlandaskan iman dan takwa. Ini disesuaikan karena memang murid-murid di SDN Nomor 3 saya melihat banyak potensi-potensi yang ada di sekolah ini, sehingga bahasa yang ditulis di sini adalah terwujudnya generasi unggul dalam prestasi serta berlandaskan iman dan takwa, karena di kultur yang ada di sekolah ini merupakan kultur yang agamis. Jadi ini masuk. Terus lanjut. Dari untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diambil dari SDN Nomor 3 yang pertama adalah memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat dan bakatnya melalui pendampingan dan kerjasama dengan orang tua, begitu juga dengan guru. Jadi di sini di murid yang berprestasi akan mendapatkan pendampingan khusus nantinya agar minat bakatnya bisa terrealisasikan. Yang berikutnya, membentuk siswa yang berakhlak mulia melalui rutinitas keagamaan dan pembiasaan budaya positif di sekolah. Nah, strategi yang kedua ini sudah kita laksanakan setiap hari, yaitu pembiasaan pagi hari. Seperti yang tadi sudah dilaksanakan, itu merupakan strategi untuk mencapai putra-putri atau siswa-siswi sesuai misi yang telah kita tuliskan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana penunjang pendidikan. Nah, di sini meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah kita yang ada di sekolah ini. Misalkan nanti guru ada bimbingan, itu kan merupakan peningkatan khusus. Misalkan ada diklat, kita mengirim pendidik untuk mengikuti diklat tersebut agar dapat meningkatkan kualitas SDM tersebut. Berikutnya, yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini alhamdulillah guru-guru yang ada di SDN Nomor 3 mudah-mudahan sehingga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang iptek, insya Allah akan cepat, insya Allah bisa. Yang kelima, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang sehat, nyaman, bersih, dan indah. Nah, di sini di kawasan di SDN Nomor 3 sudah mulai nampak keasliannya, karena mulai dari kemarin kita sudah berbenah untuk penghijauan yang ada di sekolah ini agar nantinya pembelajaran terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah SDN Nomor ini menjadi lebih nyaman. Yang keenam, menjalin kerjasama antara warga sekolah dan lingkungan sekitar. Di sini kita kemarin sudah silaturahmi juga, karena ini adalah penunjang yang paling utama seperti yang disampaikan kemarin di Korwil juga, ini sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Semoga kedepannya makin tambah menjadi kerjasama yang baik. Nah, di dalam visi-misi ini adalah jangka pendek. Visi-misi di dalam jangka waktu yang pendek itu dapat mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang layanan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu untuk belajar. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Ini adalah dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang menengah, misalkan 3-5 tahun, itu adalah merancang pembelajaran yang
sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Sekarang sudah mulai sistem digitalisasi melalui kinerja ini, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Yang ketiga, jangka panjang 5 tahun ke atas menjadi sekolah rujukan tingkat kabupaten, menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional, menerapkan kurikulum yang berbasis pada kompetensi dan karakter, serta menjadi pusat pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi ini yang diharapkan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah rujukan dari sekolah-sekolah yang lain, serta dari visi misi ini dapat menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional. Seperti itu. Nah, dari materi observasi visi dan misi ini ada sedikit refleksi apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah. Kira-kira setelah dari pembelajaran barusan presentasi, apa yang Bapak Ibu peroleh dari tentang visi misi sekolah? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi dan misi sekolah. Dari apa yang tadi diterangkan oleh Bapak, kami semakin lebih tahu mau kemana dan mau diarahkan kemana, tujuan yang akan dicapai daripada lembaga ini. Oleh karenanya ini satu tantangan juga, tapi bukan menjadi hal penghalang. Karena tantangan hidup itu adalah tantangan bagi saya. Menurut saya hidup itu adalah tantangan. Dengan visi dan misi yang sudah disampaikan tadi, tantangannya kita yang pertama bagi saya meningkatkan kompetensi pribadi, meningkatkan juga hubungan kerjasama dengan lingkungan sekitar. Karena betul apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwasanya kultur yang ada di sini adalah kultur pesantren. Oleh karenanya juga kita harus selalu mengikuti situasi dan kondisi serta arah tujuan daripada masyarakat sekitar juga. Itu juga yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita perhatikan. Dan saya yakin dengan kondisi teman-teman BSD Pamar 3 yang masih segar-segar semuanya, saya yakin apa yang akan menjadi visi dan misi bisa tercapai, karena di sini persoalannya masih segar-segar. Namun tujuan itu akan tercapai manakala tercipta suatu kerjasama yang sama kerja, bukan cuma kerjasama, sama kerjanya itu yang terpenting. Insya Allah dengan terciptanya kerjasama yang sama kerja, apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini ke depan bisa kita raih, bisa kita capai sesuai dengan harapan. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ayu. Terima kasih Bapak Ayu. Jadi yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi sekolah kita adalah kerjasama dan sama kerja.
Jadi itu yang penting yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua. Jadi untuk mencapai visi dan misi kita bisa cepat terlaksana harus seperti yang Bapak Ibu sampaikan, artinya ada kekompakan, harus kerjasama dan sama kerja. Jadi bukan kerjasama saja tapi tidak bekerja, buat apa? Kerjasama tapi kerjanya tidak gitu. Jadi perlu sama kerja, bersama-sama membangun, mencapai visi misi yang ada di sekolah kita yang sudah disepakati oleh kita sesuai dengan kultur yang ada, karena kultur kita dekat dengan pesantren. Jadi kita arahkan peserta didik kita itu menjadi seperti yang disampaikan tadi, beriman dan bertakwa. Jadi semakin kental nantinya sehingga para wali murid bisa menyekolahkan putra putrinya di sini karena sesuai dengan visi misi yang sudah dilaksanakan di SDN Pamaru 3 ini. Mungkin ada yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan. Menurut saya, dengan diadakan kegiatan ini kita semakin paham, semakin mengerti tentang visi dan misi sekolah kita. Dalam artian selama ini kan kita tidak ada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang visi dan misi. Kita hanya bekerja untuk mengajar, untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, saya pribadi sangat yakin dibantu dengan teman-teman ini, sekolah ini akan maju ketika kita bersatu dan mengetahui isi dari visi dan misi ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Evan, selama ini kita di sekolah karena visi dan misinya sudah terpampang, jadi itu cuma sebagai pajangan, istilahnya sebagai pajangan. Di sekolah cuma belajar, mengajar, mencerdaskan anak bangsa, tapi tidak tahu jalan arahnya, cita-citanya mau diapakan nantinya anak-anak tersebut. Yang penting dicerdaskan seperti itu, tapi arahnya masih belum seperti itu. Baik, jadi ketika nanti kita bersatu, yakin insya Allah bahwa SDN Pamaru 3 ini semakin lebih baik lagi. Mungkin ada lagi, karena di sini sudah. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan saya, mudah-mudahan ada manfaat sehingga kita bisa semakin lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Mahdi. Ya, terima kasih. Kebutuhan dulu untuk sekarang. Baik Bapak, setelah kita menyimak tentang presentasi visi dan misi sekolah, tadi sudah dijelaskan secara detail apa itu visi, apa itu misi. Kemudian tadi juga kita telah mendengarkan bersama tentang visi dan misi sekolah SDN Pamaru 3. Bapak Ibu, betul apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa visi itu adalah tujuan yang akan kita capai, tujuan. Sedangkan visi adalah langkah-langkah atau strategi
bagaimana kita dapat mencapai visi tersebut. Dan kalau tadi visi dari SDM Pamorofika adalah terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, wawasan global dan penulisan iman dan takwa, kira ini sudah bagus. Perlu diketahui bahwa visi itu dirumuskan oleh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah, tapi semua guru, termasuk juga wali murid dan komite sekolah. Ini dalam perumusan visi misi sekolah ini perlu melibatkan beberapa stakeholder, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, orang tua siswa dan komite sekolah. Nah, sehingga mereka paham apa visi dan misi dari sekolah. Visi dan misi sekolah itu tidak perlu muluk-muluk. Ya, jadi kita buat visi yang ideal, yang relevan dan mudah dilaksanakan serta mudah dicapai saja. Kemudian bagaimana supaya visi dan misi ini diketahui atau dipahami oleh warga sekolah? Yang pertama, visi dan misi itu bisa ditaruh seperti papan nama sekolah itu, nama sekolah itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak ada papan khusus visi misi, bisa dicetak dalam bentuk banner, ditempel di tembok yang sekiranya mudah dibaca oleh semua warga sekolah. Atau cara yang ketiga, visi dan misi sekolah itu dibaca pada saat kegiatan upacara. Jadi nambah tugas mereka untuk membacakan visi dan misi. Nah, kemudian dari visi dari misi yang kita laksanakan itu, kepala sekolah itu harus membentuk tim kerja. Dan contohnya, Fasali meningkatkan kualitas SDM dan pelaksana penunjang, atau yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, siapa yang paham tentang teknologi itu yang dijadikan penanggung jawab, bagian penanggung jawab teknologi ini. Kemudian yang berkaitan dengan keagamaan, misalnya ini ditunjuk guru agama, ini harus ada timnya. Kalau tidak ada timnya, itu kan yang pakai ini siapa? Biasanya pas yang bertanggung jawab sekarang selalu ini tanggung jawabnya sudah jelas, tanggung jawab masing-masing, insya Allah akan berjalan searah dan mudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan unggulan dari visi misi ini yang paling kita butuhkan dalam waktu dekat itu apa? Jadi ada kegiatan unggulannya apa? Nah, butuhkan ya. Nah, biasanya kalau kita punya kegiatan unggulan itu dibentuk dalam inovasi sekolah. Contohnya ada di sekolah itu, di sekolah saya dulu di Pantura, karena di wilayah itu rata-rata daerah pesantren agamis, sehingga orang tuanya itu lebih menginginkan putra-putrinya ini paham tentang Al-Quran. Maka sekolah itu harus menjawab tantangan apa yang harus dijual oleh sekolah kepada masyarakat supaya lebih menarik di negara Pahlawan. Maka dibuatlah satu inovasi yang berkaitan dengan kegiatan membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Karena kalau hanya dipasrahkan pada mapel saja, mapel agama, saya kira belum. Jadi harus ada inovasi lain
sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Contohnya kalau kita melaksanakan tahfidz misalkan, maka harus menetapkan sistem bersatu sehingga itu mudah tercapai. Yang kedua, rencana aksi atau rencana aksi dari kepala sekolah itu setelah kepala sekolah melakukan evaluasi visi dan misi ini. Setelah evaluasi ternyata kelemahannya ini, kekurangannya ini, maka untuk menutupi kelemahannya itu kepala sekolah itu harus punya rencana aksi ke depan apa. Misalkan di sekolah ini selama ini dalam bidang akademik misalkan hanya berada pada sekolah besar. Kenapa sekolah ini kok selama ini hanya ada di tingkat sekolah besar? Kita evaluasi, oh iya ternyata kurang ini. Maka kepala sekolah itu harus mempunyai rencana aksi atau gebrakan bagaimana yang selama ini kita hanya berada di peringkat 10, ke depan ini bisa naik berada di peringkat 5. Yang kedua, pada tim-tim yang sudah bekerja, mungkin sekolah perlu memberikan reward pada para guru. Ini problemnya beberapa sifat dari proses pembelajaran. Misalkan yang bagian olahraga, ketika ada lomba siswanya dapat juara, maka kepala sekolah itu mungkin bisa memberikan reward pada tim pembinaan. Selain itu tentu kepada siswa. Jadi selain siswa mendapatkan hadiah dari lomba itu, pihak sekolah juga perlu memberikan hadiah. Kemudian yang berikutnya, apakah visi dan misi itu bisa tetap tercapai seperti yang telah dijelaskan tadi, harus ada kolaborasi antara sesama guru, juga antara murid, supaya para murid itu juga memperhatikan semua dokumen terhadap visi dan misi dari sekolah itu. Misalkan dengan cara diundang sekolah menjelaskan visi misi sekolah seperti ini, atau paling tidak pada saat pemberian beberapa kan biasanya orang tua siswa diundang. Nah, disisipkan kegiatan tentang penjelasan misi dan misi itu. Jadi sekali lagi supaya visi dan misi ini bisa terlaksana, bisa dicapai, selain ada kepercayaan solid, juga kepala sekolah mengadakan evaluasi secara berkala sehingga diketahui mana yang sudah tercapai, mana yang belum, masalahnya apa, bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini sekedar tambah dari saya. Secara keseluruhan presentasi ini saya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti diluluskan oleh sekolah tentang visi dan misi ini bisa dilaksanakan bersama sehingga